Selamat malam Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Kisah tenaga honorer kerja sampingan berkebun. Nasib tenaga honorer di Indonesia termasuk di Lampung masih sangat memprihatinkan. Sampai saat ini, mayoritas honorer tidak menerima gaji selayaknya. Untuk bertahan hidup, banyak honorer terpaksa mencari kerja sampingan. Mulai dari berkebun hingga berjualan makanan. Sayangnya dengan kondisi itu, pemerintah mewacanakan akan menghapuskan tenaga honorer secara bertahap mulai 2023 mendatang. Tribun Lampung mewawancarai sejumlah honorer dan menggali kisah hidupnya sejak akhir Januari 2022 hingga Selasa 8 Februari 2022. Iswandi, tenaga honorer di Dinas Kominfo Lampung Barat bercerita telah mengabdi sejak 2007. Pertama kali bertugas di Humas Protokol Setkap Lampung Barat. Ia bukan pemuda asli Lampung Barat. Ia merantau ke kabupaten tersebut karena melihat ada temannya yang honorer di sana. Setelah bertugas di Humas, ia kemudian berpindah ke Dinas Kominfo Lampung Barat sejak 2020. Gaji pertamanya menjadi honorer itu yakni sebesar Rp350.000 per bulan. Namun kini sudah menjadi Rp800.000 per bulan. Dengan upah sebesar itu, tentu saja tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari keluarganya. Guna menambah penghasilan, ia pun bekerja sampingan sebagai buruh kebun kopi. Kebun tersebut milik mertuanya kala mendengar ada wacana dari pemerintah pusat bahwa tenaga honorer akan ditiadakan pada 2023 mendatang, ia mengaku kecewa. Menurutnya setelah mengabdi selama 15 tahun, tenaga honorer justru akan dihapuskan bukan diangkat menjadi. Berita selanjutnya datang dari Kabupaten Pringsewu. Mengaku uang pemberian orang tua tak cukup, dua remaja curi ponsel. Mengaku uang pemberian orang tua tak mencukupi untuk kebutuhan hidup, pelajar dan remaja putus sekolah di Kabupaten Pringsewu mencuri ponsel. Keduanya berinisial RA yang masih berusia 17 tahun yang merupakan seorang pelajar dan NH berusia 17 tahun remaja putus sekolah. Keduanya merupakan warga Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Kapolsek Pardasuka AKP Lukman dalam kamar saat korban sedang tertidur. Sementara itu motif pelaku nekat melakukan pencurian lantaran terdesak kebutuhan ekonomi. Dua pelaku mengaku uang pemberian orang tua mereka tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Maka keduanya nekat mencuri. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini kedua pelaku berikut barang bukti telah diamankan di Mapolsek Pardasuka. Dalam proses penyidikan perkara, kedua pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Namun karena keduanya masih tergolong anak di bawah umur, maka proses peradilan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Aksi keduanya terjadi pada Jumat 28 Januari 2022 dini hari sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Korban kehilangan satu unit ponsel senilai 2 juta rupiah, kemudian melapor ke Polsek Pardasuka. Atas laporan korban, petugas unit reskrim Polsek Pardasuka lantas melakukan penyidikan. Lantas menemukan ponsel hasil curian ini dari tangan salah seorang saksi. Setelah dikembangkan mengarah kepada kedua anak di bawah umur tersebut. Ditambahkan Lukman, kedua pelaku diamankan di dua lokasi terpisah pada Selasa 8 Februari 2022 siang kemarin. Pelaku RA dijemput saat sedang berada di salah satu sekolah di wilayah Kecamatan Ambarawa sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sementara rekannya NH diringkus saat sedang berada di rumahnya selang 2 jam kemudian sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Berita selanjutnya, pembobol ATM di Mesuji terjebak dalam kantor. Aksi pembobolan ATM miliki Bank Lampung terjadi di lingkungan pemerintah Kabupaten Mesuji
di Desa Wiralaga Mulya, Kecamatan Mesuji pada Selasa 8 Februari 2022. Pelaku sempat merusak mesin ATM, namun pelaku terkunci di dalam dan tak bisa keluar. Pelaku diketahui bernama Sutiasno, berusia 40 tahun, yang merupakan warga Desa Nipah Kuning, Mesuji. Menurut Babin Kamtibmas, Bribka Sutisna, pelaku diamankan saat keberadaannya diketahui oleh Office Boy Bank Lampung. Sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, pelaku tertangkap. Sutisna menduga pelaku yang ditangkap tersebut tidak dapat keluar dari kantor Bank Lampung seusai merusak mesin ATM Bank Lampung. Pelaku sendiri saat ditangkap tidak melakukan perlawanan. Bribka Sutisna yang mewakili Kapol Subsektor Mesuji, Ibtu Bambang, menambahkan, pelaku yang ditangkap tersebut Zulfi, Alpara Muslim, dan Ahmad Dhani. Sementara satu orang saksi hadir secara daring dari Lapas Raja Basa, yakni Bupati Lampung Utara, nonaktif sekaligus terpidana Agung Ilmu Mangkunegara. Agung dimintai keterangan oleh JPU mengenai fee proyek di Dinas PUPR Lampura yang diterima dari terdakwa Akbar Tanda Niria Mangkunegara. Memeriksa saksi Agung Ilmu Mangkunegara terkait dengan BAP atas terdakwa Akbar Tandi Niria Mangkunegara. Berita selanjutnya, seorang pria dibekuk polisi usai kedapatan membawa narkotika. Seorang pria asal Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, dibekuk Satuan Reserse Narkoba Polres Tulang Bawang karena kedapatan menenteng sabu ke wilayah Penawar Tama, Tulang Bawang, Lampung. Pria berinisial SA berusia 29 tahun, asal desa Komering Agung, Kecamatan Gunung Sugih, Lampung Tengah itu, dibekuk polisi pada Minggu 6 Februari 2022 sore sekitar pukul 16:30 waktu Indonesia Barat. Tersangka dibekuk di pinggir jalan Poros Rawajitu, Kecamatan Penawar Tama, Kabupaten Tulang Bawang. Dalam penangkapan itu, polisi hanya menyita barang bukti berupa satu bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,19 gram. Juga ada kertas timah rokok warna kuning, kunci busi, ponsel merek Vivo berwarna hitam, dan sepeda motor Honda Revo Absolute berwarna hitam. Kata Anton, penangkapan sabu paket kecil ini bermula adanya informasi yang didapat bahwa di pinggir jalan Poros Rawajitu, Kecamatan Penawar Tama akan ada transaksi narkotika. Saat petugas tiba di lokasi, di sana sedang ada seorang pria di pinggir jalan. Begitu digeledah, ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu. Saat ini pelaku masih dilakukan pemeriksaan secara intensif di Mapolres Tulang Bawang dan akan dikenakan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Selamat malam dan sampai jumpa.